people, apa kabarnya? Senang sekali karena saya Winona masih bisa hadir kembali dalam Noken Show Live. Dan pada kesempatan siang hari ini, good people, saya sudah berada di depan kantor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan juga keluarga berencana. Nah, saya mau ajak good people pada kesempatan siang hari ini berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke, Ibu Olvi Mandala. Nah, good people, seperti biasa jika kita memasuki sebuah kantor mengikuti standar protokoler, saya mau cuci tangan dulu. Nah, good people, seperti biasa juga bahwa Noken Show Live masih didukung oleh para sponsor kami, yakni dari Valentine Cafe, Bali Treatment, Sinarmas Multifinance, Eramas Group, Core In Hotel, Pinang Siri Resto, Rumah Kopi Dewarung, kemudian dari El Floris, Muka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, Donat Kiran, Mirajaya Bakery, Halogen Hotel, Swiss Bell Hotel, Amici Vivitas, Bobaho. Nah, saya mau cuci tangan dulu ya good people, ikuti terus perbincangan kami siang hari ini. Ibu Kepala Dinas sudah didampingi oleh Ibu Rini, ini Ketua Panitia Kegiatan Pameran ya? Iya. Oke, Ibu selamat siang. Ibu sama timnya. Iya. Silakan dulu. Terima kasih. Nah, good people. Oke, ini mohon izin lagi ada apa nih ngobrol-ngobrol. Silakan. Iya. Ibu, baru-baru ini kan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ada mengadakan satu event nih, kegiatan pameran dengan kelompok-kelompok yang mana ini bagian dari pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dan saya juga dapat informasi, Bu Rini sebagai Ketua Panitia. Oke. Mungkin untuk informasi kepada masyarakat terkait mungkin salah satu item dari kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, yaitu pameran yang baru saja berlalu kemarin dan sudah ada ya yang terbaik ya. Ini juga bisa memotivasi mungkin kelompok-kelompok yang lain. Mungkin kami bisa mendapatkan ini informasi dari Ibu Kepala Dinas dan juga mungkin teknisnya nanti Ibu Rini ya. Iya. Iya. Jadi saya buka saja dulu. Iya. Terkait dengan kegiatan tersebut, Ibu, apakah ini kegiatan rutin yang memang dilaksanakan tiap tahun terhadap kelompok-kelompok dampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan? Karena ini cukup potensial ya untuk membantu mereka bisa berkembang. Iya, silakan. Baik, Ibu Winona, bicara tentang pelaksanaan pameran, ini bukan merupakan kegiatan rutin, tetapi ini adalah program kegiatan salah satu dari tahap pembinaannya Ketua Panitia. Memang tahun 2019 kemarin ada pameran hasil karya perempuan kerajinan, tapi bermacam-macam, bervariasi. Ada kuliner, ada hasil karya anyam-anyaman, tapi ada juga kerajinan tangan seperti bunga dan lain-lain. Ini salah satunya. Iya, salah satu hasil ada juga di belakang ini. Iya. Namun
dari sekian kelompok yang ada juga yang harus perlu kita capai, dalam arti bagaimana kita mempromosikan hasil karya yang sudah mereka lakukan selama ini, kerajinan-kerajinan yang mereka sudah kerjakan. Bahkan memang sih ada juga yang hasilnya sudah dijual ya Ibu Rini. Sudah laku. Iya, sudah laku, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan tujuan kita bagaimana mempromosikan di semua kalangan publik, baik di sekitar keluarga mereka, bahkan kabupaten. Mungkin alangkah lebih baik harapan kita tidak hanya tingkat kabupaten, tetapi tingkat selanjutnya provinsi, bahkan tingkat nasional. Bicara pembinaan sih sebenarnya kita semua lintas sektor, tetapi kami dari sisi pemberdayaan perempuan, hasil pameran yang kemarin kita tingkatkan dalam bentuk lomba. Ibu Ketua Panitia baru ini ada, dan yang kita lombakan di tahun ini khusus ada 18 kelompok dari kerajinan tangan ya, kerajinan tangan yang bisa dimanfaatkan, bahkan ada yang seperti cenderamata, salah, iya. Dan kegiatan lomba ini juga dinilai beliau-beliau yang punya basic khusus, sehingga benar-benar objektif. Jadi maksud tujuan kita mempromosikan lewat lomba ini agar mereka bisa diterima oleh semua kalangan. Tetapi juga memotivasi mereka bahwa yang mereka miliki talenta, keahlian yang ada benar-benar harus ditingkatkan dari yang sudah ada sekarang. Jadi ada uji kualitas. Iya, uji kualitasnya. Ya, mungkin dengan pembinaan ini lebih lagi giat. Karena persaingan dengan teknologi ini juga memang butuh. Tetapi sasaran ini memang penggunaan alatnya 85% adalah kearifan bahan lokal. Tetapi juga ada limbah yang dimanfaatkan, dan dari 18 kelompok ini 6 yang dipilih yang terbaik. Semua baik, tapi kan ada yang lebih lagi dari itu. Tetapi terus nanti di dalam waktu dekat ini juga ada pembinaan, tetapi memang karena dananya otsus, sasarannya ke kelompok perempuan asli Papua. Yang kami bina ini ada 30-an. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kelompok-kelompok yang ada dari terwakili 18 ini, dari kerajinan tangan itu, juga memotivasi bagi yang kelompok-kelompok kuliner dan lain-lain. Jadi ada terbagi berapa kelompok nih Bu? Artinya ada kerajinan tangan, ada yang kuliner ya. Jadi berbeda-beda ya? Beda, iya. Jadi kalau secara keseluruhan ada berapa kelompok? Kalau kami 30 daftar. Iya, yang terdaftar, iya. Ada juga yang kelompok jahit, bahkan mereka sudah diterima ada 2 orang diterima di penjahit Lydia. Sudah jadi pegawainya. Terakomodir ya? Iya, jadi latihan selama berturut-turut 3 tahun dengan jangka waktu tertentu 3 bulan. Terus habis itu magang. Kemarin magang tahun 2019. Hasilnya sudah diterima, diminta sama penjahit Lydia. Iya. Tetapi ada juga beberapa orang yang sudah bisa menerima jahitan di kalangan mereka. Iya. Ini berarti pemberdayaan perempuan cukup jeli, artinya melihat sesuai dengan talenta atau bakat dari para perempuan ini sendiri gitu ya. Jadi bisa mereka mengerjakannya juga enjoy ya, sesuai passion mereka. Iya. Nah, untuk tahun ini kan yang dipilih kelompok kerajinan tangan yang dipamerkan. Mungkin ada dasar pertimbangan terkait hanya yang kelompok kerajinan tangan. Iya. Memang untuk tahun ini pameran yang kami adakan itu hanya berkaitan dengan kerajinan tangan. Iya. Ini dalam rangka menyongsong kegiatan PON, sehingga nanti apa yang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu atau kelompok perempuan ini bisa mengambil peluang ekonomi ya, dengan adanya banyak pengunjung yang datang ke Merauke. Terutama cenderamata jadi ada tujuan. Atau barang-barang kria ya. Sehingga penilaian tahun ini itu lebih difokuskan kepada cenderamata dan kria.
Nah, seperti itu. Memang agak berbeda untuk pameran tahun ini. Kalau yang lalu itu sebelum masa pandemi itu kita pusatkan gitu di halaman Pemda ya, di halaman Pemda Kabupaten Merauke. Itu lebih mudah. Tapi untuk tahun ini memang kita harus bekerja keras ya, karena kami harus mengadakan pameran ini di kelompok masing-masing supaya tidak terjadi kerumunan gitu ya di masa pandemi ini, sehingga ini mengharuskan kita untuk mengunjungi mereka mobile ya, dari tahap 1 itu awal sosialisasi itu ke 18 kelompok, kita harus mendatangi kelompok satu-satu. Kemudian setelah itu persiapan juga begitu, kami harus mendatangi kepada mereka, ke kelompok-kelompok yang ada ini, sejumlah 18 kelompok perempuan itu masing-masing untuk mengetahui sejauh mana persiapan mereka untuk nanti besok beberapa hari kemudian ke pameran, seperti itu. Baik itu tempatnya ataupun barang-barang yang nanti akan dipamerkan, itu juga kita melihat ke sana. Kemudian dan pada hari H ini kita bagi menjadi 2 hari ya. Hari pertama itu untuk wilayah 1. Nah, wilayah 1. Jadi 9 kelompok di wilayah 1, kemudian 9 kelompok lagi itu di wilayah 2. Jadi itu kita adakan di hari yang berbeda, seperti itu. Itu juga luar biasa, itu kita dalam 1 hari kita keliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk mengunjungi mereka. Dewan juri bekerja keras, kemudian tim peliput juga ya, Mbak Winona juga tahu sendiri ya, seperti itu keadaannya. Ini memang pekerjaan yang luar biasa tahun ini ya. Tapi bersyukur kepada Allah bahwa semua kegiatan bisa kita laksanakan dengan lancar begitu. Pada kesempatan mobile pameran ini juga kan Ibu Kepala Dinas juga turut serta Nah, Ibu, dari hasil evaluasi selama 2 hari tepatnya tanggal 7 dan 8 Oktober lalu ya, gelar pameran tersebut yang harus mobile dari satu kelompok ke kelompok lain, menurut Ibu Olvi itu plus minusnya ada di mana? Nah, mungkin perlu saya sampaikan, memang di hari pertama sih setelah pembukaan, karena saya ikut rapat di kantor bupati, tidak ikut, cuma ikut sehari. Untuk saya plusnya kami bisa mengunjungi langsung, sekalian juga bisa melihat langsung, oh ternyata upaya-upaya mereka seperti ini, dan kelihatan kreasi mereka langsung nampak di sana. Memang selama ini mungkin pasti sudah nampak, tapi ketika dikunjungi rasa senang mereka juga ada. Pendekatan kekeluargaannya ada, pendekatan dari sisi keharmonisannya ada. Bahkan yang ada saya lihat, salah satu ini menurut pribadi saya, ada hal baru yang mereka rasakan, bahwa ketika dikunjungi langsung mereka rasa, oh ternyata yang mereka miliki itu orang lain peduli. Itu khususnya apalagi mungkin karena kami ibu-ibu ya, perasaan ibu beda dengan bapak-bapak kali. Sementara minusnya, tidak semua waktu yang bisa kami terakomodir. Artinya kalau juri tapi kami dinas, karena pasti ada hal lain yang harus kami kerjakan, sehingga mungkin ada yang kelompok lain merasa, kenapa sih kami tidak dikunjungi semua tapi yang lain semua, ini mungkin. Tetapi terlebih lagi dalam kondisi corona ini bisa terlaksana dengan baik dan mereka begitu antusias. Bahkan mereka merasa mungkin yang lain tidak bisa ikut, tapi kondisinya seperti itu. Itu mungkin Mbak Win. Kalau saya pribadi, Ibu Ketua Kelompok kali yang punya, karena beliau dari awal sampai selesai kerjanya luar biasa. Kalau dari pandangan Ibu Rini sebagai Ketua Panitia sendiri bagaimana? Ini lebih menyenangkan ya, ketimbang pameran yang tahun lalu, karena kita sangat intens untuk berkomunikasi dengan mereka. Itu kan membuat kita menjadi lebih dekat kepada mereka. Kita jadi tahu situasi keadaan mereka seperti itu. Kemudian benar apa yang disampaikan Bu Kepala Dinas, mereka juga merasa lebih diperhatikan seperti itu ya. Sehingga ini sangat baik untuk pengaruhnya terhadap perkembangan mereka ya. Ini kan sebuah motivasi, dukungan moral yang sangat berguna untuk mereka berkembang
membangun apa namanya ya kepercayaan diri seperti Benar. itu ya, seperti Iya. itu ya. Jadi lebih makin cinta gitu. Selama ini sudah Iya. cinta tapi makin cinta karena Makin sering cinta dikunjungi. karena bisa langsung melihat Melihat situasi, langsung. keadaan, dan Iya. excited ya kalau dilihat Iya, dari iya. tempat-tempat yang dikunjungi, mereka benar-benar sangat-sangat serius gitu Iya, antusias. mempersiapkannya ya. Dan mereka kreatif sekali. Iya. Kondisi yang ada dimanfaatkan seperti yang di Iya. Lampung Satu ada Iya. payung, Iya, bahan-bahan yang ada di pantai, Pantai, itu iya. dimanfaatkan. dimanfaatkan. Iya. Iya. Oke, jadi tujuan promosi ini juga yang menjadi output juga ya Iya. dari produk-produk lokal yang mereka hasilkan, bahkan mungkin dari limbah sampah di kelompok tertentu Iya. ya, itu bisa mempunyai nilai ekonomis. Ekonomis ya. Iya, ini tentu untuk membina sekian banyak kelompok yang ada di Kabupaten Merauke ini memang tidak mudah ya Ibu ya. Bahkan kalau digabung dengan yang kuliner itu ada sekitar 30-an. Nah, sejauh mana pembinaan yang sudah dilakukan terhadap kelompok-kelompok perempuan ini, artinya berapa lama, kemudian juga bagaimana mereka menjaga kualitas dari setiap karya yang mereka hasilkan, seperti itu. Ibu, Kepala atau saya? Iya, Mbak, nanti Kepala balik dulu. dulu Iya. ya. Kalau bicara pembinaan dari sisi peningkatan kualitas, memang sih kami terbatas dari sisi motivasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami beberapa tahun ini sejak 2017 sampai sekarang kami memberi bantuan berupa barang. Iya. Karena awalnya ketika dihimpun, kebetulan kesini beliau sudah almarhum dengan iya. rekan-rekan Ibu, Ibu yes. Rini. Iya. Pertama ditemui dulu satu persatu karena di dalamnya ada menggali sisi budaya mereka. Iya. Dari budaya mereka juga ada hal-hal yang tidak bisa ada penggabungan, makanya terjadilah sub-sub. Sehingga di dalam pembinaan ini juga terjadi hal-hal budaya yang jadi akhirnya kita ketahui, oh ternyata kelompok ini dia perlu ada subnya karena ada bagian-bagian yang tidak bisa disatukan, tetapi perlu diangkat. Nah, jadi mulai tahap pendekatan itu akhirnya terjadilah sub-sub itu, dan mulai dari kemarin itu sudah mulai dipromosikan lewat pameran ini yang memang kalau ada dengar bilang befak perempuan, nah itu di tempat pertemuan yang bebas itulah mereka mengangkat, oh budaya kami ini, jadi kepercayaan diri identitas mereka perlu diangkat. Benar. Jadi pembinaan kami mulai dari pendekatan yang tadi. Iya. Oh sisi budaya, jadi terjadilah diskusi dulu ya Bu Iya. Nia. Ketika diskusi, oh mulai diangkat, oh ternyata mereka harus dipromosikan seperti itu. Jadi tidak langsung bahwa ini loh keahlian, tidak. Iya. Mulai dari budaya kelompok terjadi diskusi. Jadi kami berkesimpulan, oh bina kami agar meningkat kualitasnya harus mulai dari sub-sub, sehingga bidang ibu mulai dari pelatihan ada, promosi pameran, dan mulai dari lomba ini. Mudah-mudahan dengan seterusnya yang kita harap ya sub-sub ini khusus yang Papua ya. Iya. Kalau yang kelompok lain kan sudah memang ada kelompok-kelompok dengan budaya keahlian yang ada, juga kita tidak salah mengcover di dalam mengangkat kualitas mereka. Kira-kira kendala-kendala terbesar secara keseluruhan dalam Langsung. membina kita punya mama-mama Dora ini untuk jauh lebih berdaya mengembangkan potensi mereka. Pasti kan tidak berjalan mulus-mulus saja ya, pasti ada sesuatunya. Jatuh bangunnya juga pasti dirasakan oleh teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini pengalaman Ibu Rini bagaimana? Iya, untuk pembinaan ya kepada mereka para kelompok ini ya, memang setelah kami sering terjun ke kelompok ini juga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi benar sekali. Jadi kita menjadi tahu gitu. Satu suku itu ada beberapa sub-suku gitu. Dan beberapa sub-suku ini dengan bahasa yang berbeda, walaupun satu suku Marin, tapi Yenan berbeda dengan Yagawa seperti itu. Berbeda dengan Makleo gitu, seperti itu. Kita menjadi tahu. Jadi kita juga jadi belajar juga sebenarnya. Kita jadi belajar juga. Nah, untuk itu pendekatan yang kita gunakan dalam
pembinaan pun juga nanti akan beda. menyesuaikan jadinya. Menyesuaikan, Jadi lebih khusus seperti itu. Mungkin yang kelompok ini dia lebih condong di bidang ini seperti itu. Sehingga masing-masing kelompok itu mereka punya unggulan gitu, punya unggulan yang ingin diangkat, ditonjolkan seperti itu. Nah, kita menyesuaikan dari situ saja. Memang banyak kendala yang kita hadapi. Yang pertama, kami memang staf ini kurang, kurang. Bersyukur bahwa saya bisa bawa mobil sendiri. Jadi ini sekaligus sopir juga. Iya, gitu. Kemudian benar-benar berdaya. Kemudian turun ke lapangan, kemudian melakukan pembinaan ke lapangan. Itu sebenarnya sangat membantu. Jadi kendala itu lebih kepada kalau keterbatasan dana itu sudah hal yang umum seperti itu ya. Tapi kendala di SDM-nya ini sangat kurang. Kalau di bidang itu hanya ada beberapa staf, tiga staf pun yang lain honor seperti itu, sehingga kami sangat kurang untuk bisa berbagi pembinaan gitu ya. Dari sekian 30 kelompok ini itu kan harus memerlukan pegawai yang banyak untuk bisa terjun ke mereka, sehingga ini lebih bisa lebih baik kendalanya kita dalam pada internal di dalam artinya untuk mendampingi mama-mama. Kalau dari sisi keuangan saya pikir tidak terlalu, karena walaupun tidak ada dana kami tetap bisa jalan-jalan seperti itu ya. Bersyukur gitu. Cuma orangnya kita ini tidak. Tapi kalau dilihat feedback ya, respon balik dari mama-mama yang didampingi ini, mereka semangat seperti apa? Sangat bagus dan antusias. Ini dari sumber dana DAU sebenarnya untuk umum. Cuma yang kami masukkan lebih banyak 99%. Iya, 99% adalah kelompok perempuan Papua. Jadi memang dari apa yang dihasilkan oleh mama-mama kelompok kerajinan ini, muaranya ini bagaimana membantu mempromosikan produk mereka ya, agar bisa diminati oleh masyarakat, terutama ini pasti sasarannya seperti tadi disampaikan oleh Bu Rini ini karena mengarah pada agenda PON ya. Jadi jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang siang hari ini, good people, mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas maupun Ibu Rini ya, terkait bagaimana motivasi kita terhadap semua perempuan ya, tidak hanya yang didampingi saja, tetapi lebih pada semua perempuan yang kebetulan menyaksikan program Nokensio Live pada kesempatan siang hari ini, karena pasti di luar sana juga banyak perempuan-perempuan lain juga yang punya banyak potensi dan talenta juga yang harus berdikari, yang berdiri sendiri. Tetapi disinilah mungkin letak kekuatan kita sebagai perempuan ya, untuk saling memotivasi. Ya, mungkin silakan dari Ibu Kepala Dinas. Baik, saya yang pertama untuk lintas sektor dulu. Iya. Kami berharap dari dinas, karena tugas kami tidak sendiri, ke depan memang kami sudah berpikir kami akan rapat supaya yang sudah kami bina tahapan ini semua terkait akan jadi tidak sekali hilang begitu. Yang berikut untuk para kaum perempuan, terbatas sih yang kami lakukan di saat ini, karena memang untuk mencapai kita perlu ditargetkan. Tetapi bagi perempuan-perempuan kelompok di Kabupaten Merauke, saya lihat cukup banyak terampil. Kemarin saya buka acara di Gereja Eklesia juga seperti ini, banyak kegiatannya. Dengan pengalaman keahlian yang ada, mungkin kita tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tapi mari kita buktikan bahwa yang ada pada kita harus kembangkan bagi diri kita pribadi, kelompok, tetapi juga banyak orang. Mungkin saya seperti itu, agar kita bisa dikatakan adalah kita perempuan-perempuan yang hebat dan berdaya. Iya. Oke, Bu Rini. Iya. Mungkin untuk di tingkat kelembagaan dulu ya. Ini kan kita ada beberapa dinas yang terkait ya, yang berkaitan dengan kelompok-kelompok perempuan itu. Di antaranya itu ada dinas perikanan, di sana juga ada kelompok perempuan mengelola kuliner yang berbahan dari ikan, seperti itu.
Kemudian ada Dinas Tanaman Pangan, itu juga ada beberapa kelompok perempuan yang memang Kuliner juga. iya, cipta menu Iya, makanan iya, berbahan iya. lokal, non beras ya, seperti itu. Kemudian ada di Perindakop barangkali ya, itu untuk kelompok usaha kecil, menengah ya, seperti itu. Ada juga kelompok perempuan di situ. Nah, ini mungkin bisa saling bergandeng Kolaborasi, tangan, bersinergi ya, ya. bersinergi untuk bagaimana bisa mengelola para kelompok perempuan ini untuk memaksimalkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih gitu ya. Jadi terjadi pemerataan seperti itu, sehingga kita sudah bisa membuat semacam data gitu ya, bahwa kelompok ini berada di wilayah dinas ini, misalkan seperti itu. Suatu saat itu bisa dikelola sama-sama seperti itu, sehingga lebih bisa memaksimalkan tujuan yang diharapkan dari masing-masing dinas ini. Gitu ya. Ada pemetaan. Iya, dari pemetaan. Kemudian yang dari sisi kelompok perempuan sendiri, memang kemarin itu ada beberapa kelompok yang ingin dia membuat kelompok baru seperti itu, membuat kelompok baru. Ini barangkali ini bisa direspon, kemudian ada laporannya gitu, sehingga mana-mana kelompok perempuan yang masih aktif, kemudian dia melaporkan anggotanya tetap dalam anggota yang itu atau ada perubahan. Kemudian dari sisi usahanya atau apakah kerajinan tangan jadi atau bisa apa, dievaluasi dari hasil karyanya itu Iya. bisa dilaporkan juga. Iya. Itu sangat membantu bagi dinas untuk bisa merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang diperlukan oleh mereka, seperti itu. Itu saya pikir untuk bisa merangsang tumbuhnya kelompok-kelompok baru, sehingga semakin lama perempuan ini akan terbina melalui kelompok-kelompok yang ada itu. Dan bagi perempuan di Kabupaten Merauke tetap semangat ya, jaga kesehatan itu yang penting, karena produktivitas ini sangat ditentukan oleh kesehatan. Iya, benar sekali. Dan yang tulang punggung itu tulang adalah punggung perempuan. seperti itu ya. Sehingga memang perempuan katanya tidak boleh sakit, karena kalau sakit jadi berantakan gitu ya. Jadi berarti kita tidak boleh sakit hati juga ya. Harus semangat seperti ya. Harus selalu tetap semangat, berpikir positif, percaya diri bahwa kita bisa, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan gitu dan perlindungan ya. Tetap menjadi wanita yang tahan di masa pandemi apalagi seperti ini. Waktu pameran kemarin ya dapat oleh-oleh. banyak dapat oleh-oleh dari kelompok-kelompok kan, luar biasa. Artinya mereka itu cinta dengan kita. Jadi sudah disediakan pasti ibu sangat terkesan ya dapat sagu kobace, dapat kalung, dapat bunga mayana. Aduh, saya juga luar biasa. Kalau nanti buat lagi diajak lagi kita banyak senyum ya. Iya. Ternyata dari hasil kunjungan dari pameran ke pameran ini ya, kita mobile satu kelompok ke kelompok lain, kita juga bukan hanya mereka yang belajar pada kita juga lebih banyak belajar pada mereka. Bagaimana perempuan-perempuan yang harus survive, memanfaatkan yang ada, yang bisa mendukung ekonomi keluarga juga. Oke, good people, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Olvi Mandala. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke. Bu Olvi, terima kasih banyak, sehat selalu bersama teman-teman, juga Ibu Rini yang dipercaya menjadi Ketua Panitia pada tahun ini. Selalu kita bisa bersinergi untuk perempuan di Kabupaten Merauke lebih berdaya, lebih tangguh, lebih hebat, dan tentunya luar biasa untuk keluarga. Karena anak-anak yang hebat pun dihasilkan dari perempuan-perempuan yang tangguh ya. Oke, good people, demikian bincang-bincang saya Winona dari No Kensho Live. Kami undur diri, selalu di No Kensho Anda mendapatkan banyak informasi. Saya undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.